Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdurrahman di sekitar ayam broiler. Terima kasih semuanya. Ternyata vlog pertama saya cukup banyak yang nonton. Untuk vlog ketiga ini saya akan memperkenalkan atau melihatkan persiapan sebelum ayam masuk atau check in. Bisa dilihat beginilah kondisinya. Mungkin untuk para peternak sudah tahu lah. Cuman kalau untuk di kandang close house seperti inilah. Sebelum check in, kita biasanya menggunakan standar kebersihan, mulai dari pencucian, terus dilihat lagi sanitasinya bagaimana, terus persiapan peralatan-peralatan dan yang lainnya. Ini ada close house model double deck, dapat dilihat. Jadi ini ada 2 tingkat. Ini saya berada yang di bawahnya. Oke, langsung saja kita lihat persiapannya bagaimana. Ini adalah sekat atau yang dinamakan plenum. Jadi plenum ini berguna untuk menahan panas dari heater. Oh ya, saya mungkin belum menjelaskan atau melihatkan heater atau pemanas untuk anak ayam sebagai pengganti indukan. Nah, ini plenum ini saya pakai 3 sampai 4, di belakang 1 dan di depan 3 atau 2. Nah, ini plenum yang pertama tadi di depan, ini plenum yang kedua. Nah, sudah ada stok-stok pakan. Oke, kita masuk. Oke, saya menggunakan 2 plenum untuk yang di depan ya. Adalah proses persiapannya. Ini namanya heater. Saya memakai heater Guardian mereknya. Ini cukup bagus kalau untuk para peternak. Nah, heater Guardian ini cukuplah untuk satu lantai itu 2 heater. Bagus juga pemanasnya ini. Nah, dari heater itu dikeluarkanlah panas, jadi sampai belakang. Nanti kalau panasnya sudah sesuai dengan suhu yang kita mau atau capai, dia akan mati sendiri secara otomatis. Ini persiapannya untuk check in. Nah, jadi untuk peternak pemula, penempatan baby chick itu yang kuning ini itu tidak secara atau memberikan ala sekadarnya saja, tapi kita bisa menghitungnya. Jadi satu baby chick ini ada standarnya untuk berapa ekor ya. Kalau saya ini menggunakan 40 sampai 50 ekor per satu baby chick ini. Nah, bisa dilihat. Oke, di vlog kedua saya kemarin kan ada pembatasnya ya di tengah-tengah ini supaya enak lah untuk akses jalan masuk. Untuk persiapan kandang ini kita lakukan dari mulai cuci kandang sampai dengan masa istirahat kandang itu sekitar 1 bulan ya. Nah, cuci kandang kita lakukan sekitar 1 minggu kalau untuk kandang double deck seperti ini. Itu khusus untuk cuci kandangnya saja dan cuci terpal peralatan ya. Nah, setelah 1 minggu kita lanjut ke sanitasi kandang, baik formalin maupun penyemprotan untuk mematikan kutu-kutu atau Frankie yang masih ada di dalam atau yang tersisa.
Boleh dilihat mungkin dari teman-teman semua bisa sharing-sharing gimana sih proses persiapannya. Kalau dari saya seperti beginilah proses persiapannya. Oh ya, saya infokan ini adalah kandang kedua. Sementara di vlog pertama saya itu kandang 3 dan 4, dan vlog kedua saya kemarin kandang 1. Itu sudah masuk ayamnya. Nah, ini pada hari ini atau malam nanti hari Kamis tanggal 15 November akan masuk ayam nanti jenis DOC, Leong dan Charon Pokpan. Jadi ada 2 jenis dalam satu kandang ini. Yang lantai atas itu kemungkinan diisi Charon Pokpan, yang bawah itu Leong. Oke, tadi kan saya sudah melihatkan plenum yang di depan 2 ya. Nah, sekarang plenum yang di belakang. Plenum yang di belakang itu cukup 1 saja. Kenapa 1? Karena ini hanya untuk menahan panas saja yang ke belakang. Nah, nanti panas itu disedot oleh kipas yang di belakang. Jadi oksigennya lancar lah. Jadi ayam itu membutuhkan oksigen yang baik. Karena nanti untuk pelebaran ayam itu ke belakang, dan ini stok-stok baby chicknya. Oke, saya perlihatkan kipas atau blower itu untuk menghisap angin dari depan ke belakang. Nah, ini dia. Ini ukurannya sekitar 1,2 sampai 1,4 kalau nggak salah. Ya, lebar sama tingginya. Ini berjumlah 9. Biasanya untuk standar menggunakan, kalau yang di Sumatera ini ya, 12 kali 120 meter itu lebar kandangnya sekitar 8 kipas. Tapi di sini karena lebarnya 14, kita menggunakan 9 kipas. Namun dari 9 kipas ini kadang cuma 1 yang tidak digunakan. Kalau tidak tidak mepet kali, atau tidak bisa tidak urgent lah untuk digunakan ya. Nah, boleh sharing-sharing dari teman-teman gimana untuk blower yang digunakan sama teman-teman peternak, terutama peternak yang masih merintis. Bahkan mungkin kalau yang masih merintis ada di kandang open yang mau ke upgrade ke semi close, bolehlah untuk bertanya-tanya. Saya akan jawab dengan kemampuan saya. Saya sangat terbuka untuk tanya jawab untuk para peternak. Oke, tadi saya perkenalkan blower ya, atau untuk alat penghisap oksigen atau udara dari dalam. Mungkin saya akan selanjutnya saya akan perkenalkan bagaimana sistem blower ini bekerja dan sistem pemanas ini bekerja. Nah, untuk pemanas itu kan ada 2, kiri kanan. Itu merek Gorden tadi, saya seperti sudah saya omongkan tadi. Jadi bekerjanya kita setting dulu di depan, itu di alat otomatisnya yang namanya Temptron ya. Di sana alat serbaguna. Jadi hidup mati heater itu tergantung settingan yang kita buat. Misalnya nih, malam ini kan mau masuk ayam, biasanya saya buat di 33
set point itu adalah dimana kita mau mencapai titik tujuan. Misalnya nih suhu kita mau di angka 33 derajat, maka kita setting di angka 33 derajat. Nah, jadi kalau di bawah itu suhu yang terbaca di dalam kandang, maka heater ini akan menyala sendiri ya. Nah, untuk menyetabilkan suhunya ini, maka dihidupkanlah nanti blower. Nah, blower ini juga otomatis kita maunya di berapa. Biasanya kalau saya untuk masuk pertama kali atau umur 1 hari, set pointnya di 33 derajat Celcius atau bahkan di 33 sampai 33,5 derajat Celcius ya. On fan-nya atau on blowernya itu di 30 detik dan off-nya itu di 5 menit. Bahkan bisa juga dikurangin jadi 4 menit 30 detik off-nya. Nah, jadi di sini tuh tidak panas terus ya. Nanti kalau udah suhunya panas, set point sudah tercapai dan blowernya hidup. Nah, maka kan yang si panas itu akan dihisap oleh blower. Jadi bergantianlah nanti anginnya ya. Jadi oksigennya mulai agak pengap, ditarik sama blower, jadi oksigennya bagus lagi. Nah, kalau misalnya nanti kan dihisap, itu kan akan berkurang lagi panasnya. Nah, maka dengan di bawah nanti suhunya 33 derajat Celcius, maka heater ini akan hidup lagi. Nah, begitulah fungsinya dari blower dari heater ini. Nah, blower ini kita menjaga untuk angin. Kalau blower ini ya, dimana angin ini kan berguna untuk sirkulasi udara. Nah, jadi blower ini lah yang menentukan sirkulasi udaranya. Nah, jadi kita setting nanti sirkulasi udara ini sangat dibutuhkan kali untuk ayam. Tidak bisa di dalam ini tidak menggunakan sirkulasi udara, nanti pengap dan amonia naik. Amonia itu berasal dari feses ayam itu sendiri. Pemanas ini saya menggunakan itu dengan tabung gas sekitar yang 50 kilo kalau nggak salah, yang besar. Jadi tabungnya itu di depan adanya. Nah, jadi di sini dialirkan dengan pipa ya. Saya lihatkan. Nah, pipa besi seperti ini. Jadi aman untuk ayam. Kebocoran itu sangat minim ya. Ini menggunakan listrik ya. Jadi otomatis hidup matinya heater ini. Kita hanya bisa memantau saja gimana kenyamanan ayam. Kalau ayam nggak nyaman, kita setting lagi, ulang lagi sampai ayam itu benar-benar nyaman. Tidak banyak sih untuk persiapan, hanya ini saja mungkin ya untuk persiapannya. Oh ya, untuk masa istirahat kandang saya biasanya 1-2 minggu saya istirahatkan, karena kan standarnya kalau dari PT saya seperti itu. Jadi mau nggak mau 1 bulan itu harus selesai, 2 minggu itu harus sudah persiapan seperti ini semua. Jadi 2 minggunya lagi kita persiapan untuk check in ya. Boleh dibilang lah 99% kuman itu sudah hilang. Oh ya, saya sanitasi menggunakan formalin itu sebanyak 2-3 kali semprot. Misalnya 1 minggu pertama sebelum mau check in, dan sorenya sebelum malamnya check in kita biasanya semprot desinfektan supaya di dalam kandang ini netral kembali ya. Oke, tadi kan saya bicara tentang angin ya, atau dari hisap pipas. Nah, disinilah angin yang dihisap itu yang dari depan ya. Jadi udara itu selalu berputar dengan udara yang bagus terus. Ini kalau saya dinamakan adalah sirip yang di luar ini. Jadi nanti bisa buka tutup nanti dia. Tergantung kebutuhan ayamnya nanti. Karena ayam masih kecil, kita tutup dulu
dibukanya 10 cm, dan di dalam juga masih ada tutupannya, itu namanya inlet. Kalau ini sirip yang di luar, kalau di dalam inlet. Disinilah keluar masuknya angin, sirkulasi udaranya ya. Mungkin untuk peternak yang sudah canggih sudah tahulah namanya, tapi di masing-masing daerah itu beda-beda namanya. Nah, ini pintu depan. Ini masih berantakan, maaf. Nah, ini kan sirip nih namanya nih. Dia bisa dibuka tutup, dan di dalam ini inlet. Nah, jadi segini bukaannya. Di dalam ini namanya cooling pad atau pendingin. Saya perkenalkan aja sebentar. Nah, cooling pad. Jadi cooling pad ini biasanya hidup di umur 18 ya, dimana ayam ini membutuhkan dingin. Jadi nanti diairin, airnya ke bawah, dan ini disedot oleh angin atau dihisap. Jadi di suhu ruangan itu bagus, nanti suhu ruangannya akan dingin juga sesuai kebutuhan ayam. Ini cooling padnya. Mungkin untuk perkenalan persiapan kandang cukup sampai di sini saja. Kalau ada pertanyaan dari kawan-kawan boleh langsung nanti komen ya di video. Oh ya, jangan lupa subscribe dulu dan like ya. Untuk para peternak yang bermula, jangan pernah kendor, karena beternak di ayam itu sangat menjanjikan ya. Mulailah dari kecil dulu, kalau sudah ada modal langsung saja yang besar. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak broiler.